Oke, kita coba sama-sama ulang secara perlahan-lahan gitu ya, agar kamu bisa lebih memahami dari masing-masing struktur yang ada ini. Di sini saya akan bikin variabel baru dengan nama variabelnya adalah nama. Namanya saya bikin Udin Saparudin. Oke, lalu saya bilang umurnya. Umurnya Udin ini misalnya 23 tahun. Dan mungkin kita bisa bilang gendernya ya, berhasil ya. Sekarang kita coba tampilkan isi dari variabel ini. Cara menampilkannya, walaupun di sini ada banyak variabel, tapi Python membolehkan kita untuk menampilkan isi dari variabel sekaligus. Kita bisa tulis nama, koma umur, koma gender. Oke, berhasil di sini. Dia akan bilang bahwa Udin Saparudin, umurnya ya kita nggak bilang umur sih. Kalau kita mau lebih bagus lagi, kita bisa bilang gini ya. Oke, nama, pakai koma, umur. Lalu di sini kita bilang jenis kelamin. Oke, di sini baru kelihatannya namanya Udin Saparudin, umurnya sekian, jenis kelaminnya sekian. Boleh seperti itu. Nah, kemudian menariknya di Python, kita bisa juga mendeklarasikan variabel atau menggunakan variabel, menuliskan statement variabel sekaligus. Contoh, dari Udin ini kita bisa bilang apa ya? Berat badan, koma, tinggi badan. Kita isikan dengan nilai, misalnya berat badannya adalah 58 kilo dan tinggi badannya adalah 165 cm. Oke, berhasil. Kita coba, tidak ada error ya. Berarti di sini ada dua variabel yang kita buat. Variabel pertama adalah berat badan dengan nama berat underscore badan. Variabel kedua adalah tinggi badan, tinggi underscore badan. Variabel pertama akan diisi dengan nilai 58, variabel tinggi badan atau yang kedua akan diisi dengan nilai 165. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan isinya. Berat badan, koma, tinggi badan. Ada error ya? Oke, sekali lagi kalau ada error kita tidak usah panik, kita lihat aja di sini dia bilang apa. Oh, dia bilang ada name variable yang dia nggak kenal. Not defined, yaitu tinggi badan. Ternyata kita kurang G-nya 1 di sini. Oh ya, kalau di Jupyter Lab untuk compile kamu bisa klik tanda run ini ya, atau kita tekan shift enter ya, shift enter sampai dengan run. Oke, sesuai dengan yang kita isi, berarti betul. Dan ini menariknya atau inilah mudahnya di Python, kita bisa langsung deklarasikan statement untuk mengisi variabel secara sekaligus dengan menggunakan koma. Oke, kita akan lanjut ke penggunaan yang lebih spesifik lagi. Di sini saya akan memberikan contoh variabel dengan tipe string. Kita akan coba bahas lebih spesifik lagi bagaimana teknik dasar untuk manipulasi data string. Ya, karena kita basic, jadi kita coba akan gunakan yang sederhana-sederhana saja dulu. Kita misalnya bikin nama. Ini saya sekaligus mencontohkan bagaimana cara membuat nama dari variabel. Jadi kalau kamu perhatikan dari tadi saya akan pakai gunakan underscore. Dan nama-nama variabel yang saya gunakan bukan yang aneh-aneh ya. Misalnya kita buat variabel dengan nama kode seperti ini. Kita nggak tahu ini apa gitu ya. Jadi namanya tidak merepresentasikan isi dari variabelnya. Ini akan sulit untuk kita pahami dan juga sulit untuk kita kenal. Jadi ini kayak kasih nama ke anak ya gitu kali ya. Kalau kita mau punya anak misalnya ngasih namanya ya sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, kalau kita bikin nama variabelnya adalah nama depan, berarti kita sudah kebayang bahwa variabel ini nanti akan diisi dengan nama depan. Dan kalau kita bikin variabel dengan nama belakang, maka kita akan kebayang, oh iya ini akan diisi oleh belakang. Oke, nama depannya kita isi dengan Sule, nama belakangnya kita isi dengan Sulaiman. Jadi
Ceritanya nama orang ini adalah Sulaiman. Oke, tidak ada error. Nah, bagaimana cara memanipulasi string ini? Kita bisa menuliskan langsung gabungan dari dua string dengan memanggil nama variabelnya. Jadi nama variabelnya adalah nama depan. Bisa kita pakai tanda plus di sini. Lalu kita kasih tanda kutip untuk pemisah spasi. Dan kita panggil di sini nama belakang. Oke, Sulaiman. Jadi cara penyajiannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita tambahkan di sini titik 2, nah kan dia akan jadi titik 2 gitu. Jadi ini kita kasih spasi, maksudnya seperti itu. Dan kamu nggak usah bingung, jadi memang ada banyak cara untuk memanipulasi string, dan itulah salah satu kemudahan dari penggunaan Python. Kalau tadi kita di atas buatnya dengan menggunakan koma-koma seperti ini ya, ternyata ada cara lain yang menggunakan tanda plus atau tanda tambah. Oke, menarik bukan? Baik, kita akan langsung lanjut. Ini juga teknik manipulasi yang basic dari penggunaan string. Jadi string juga kita bisa gunakan secara berulang. Misalnya kita panggil nama variabel nama depan, lalu kita kali dengan 3. Dengan asumsi kita mau panggil isi dari variabel nama depan sebanyak 3 kali. Maka dia akan muncul Sule. Oke. Ya mungkin untuk sekarang kita masih nggak tahu ini kegunaannya untuk apa, tapi nanti di pemrograman lebih lanjut, di realnya, kondisi nyatanya ketika kita memprogram sesuatu, kita akan butuh sebetulnya seperti ini. Intinya adalah kita mau bilang bahwa variabel string itu bisa dilakukan perulangan dengan cara mengali dia dengan jumlah perkaliannya berapa gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Ini juga yang menarik sebetulnya. Kita bisa memotong-motong dari variabel string ini. Kita ambil beberapa bagian-bagian, karena string ini sebetulnya setiap bagiannya adalah elemen dari suatu karakter. Kira-kira bahasa kerennya gitu ya. Jadi bisa aja kita mau ambil dari variabel di nama belakang, oke, tapi kita hanya mau ambil string atau misalnya urutan yang ketiganya saja. Kira-kira apa ya? Nah, cara penulisannya dengan menggunakan kurung kotak seperti ini, atau mungkin bahasanya kurung siku kali ya. Jadi ada kurung yang bulat seperti ini namanya kurung kotak. Saya tidak akan menggunakan istilah bahasa Inggrisnya ya, sebisa mungkin saya akan menggunakan istilah bahasa Indonesianya biar kamu mudah memahami. Di keyboardnya ada seperti itu, kurung seperti itu. Kita coba hasilnya. Maka yang akan keluar adalah huruf E. Kenapa huruf E? Kita bisa lihat di sini, caranya kita hitung nih. Dari variabel nama belakang dengan isi variabel Sulaiman, variabel nama belakang dengan isi Sulaiman, setiap elemen dari string ini kita sebut karakter. Jadi karakter pertama ini posisi 0, karakter kedua ini posisi 1. Oke, mari kita hitung. Ini 0, 1, 2, 3. Oke, berarti yang ketiganya, karakter yang ketiganya adalah E. Benar ya? Oke. Sekarang kalau kita mau ambil dari karakter 3 sampai karakter terakhir, nah, kita tinggal tambahkan titik 2. Maka dia akan mengambil sampai elemen terakhir. Jadi dari E ke elemen terakhir. Atau kita bisa juga bilang misalnya ini 3, 4, 5, 6 sampai ke 6. Sampai ke 7. Oke. Jadi total ada 7 ya. Kita tambah 3 lagi kan. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Jadinya 7. Pemotongan string seperti ini nanti akan ada kegunaannya ya di pemrograman tertentu. Nanti kita akan biasanya diminta atau menemukan permasalahan bagaimana cara memotong-motong string seperti ini. Artinya di sini kita pengen menjelaskan bahwa Python menyediakan cara pemotongan string atau bahasa kerennya split ya, melakukan splitting dengan sangat mudah, cukup dengan menggunakan sintaks seperti ini. Oke, sepertinya untuk sementara kita cukup dulu dengan penggunaan variabel string. Baik, kita akan coba sekarang dengan penggunaan variabel numerik dengan tipe numerik. Nah, numerik di sini yang kita bahas hanya tipe integer dan float. Oke.
Baik, tadi kita di atas sudah punya variabel, atau kita bikin lagi aja yang baru ya. Saya akan bikin variabel dengan nama, oh kita sudah punya tadi. Misalnya kita sudah punya tinggi badan dan berat badan. Oh, sudah, kita bikin yang baru saja. Misalnya kita punya variabel X isinya 3, variabel Y isinya 6. Oke, maka kita bisa, karena ini numerik, kita bisa melakukan operasi aritmatika. Oke, tentang operasi operator atau operasi aritmatika atau operator lainnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini hanya contoh sekilas saja ya, kita bisa langsung tambah X tambah Y dan hasilnya adalah 9. Oke, sampai di situ aja sebetulnya. Jadi kita bisa melakukan operasi aritmatik untuk variabel angka atau numerik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau isinya float bisa nggak? Oke, kita coba. Kita punya variabel Z, kita isi dengan nilai 4,5. Oke, lalu kita akan coba jumlahkan dengan X tambah Z. Ternyata bisa. Oke, dan kita bisa cek di sini nanti kira-kira tipe datanya jadi apa ya dari X tambah Z ini. Oke, ternyata berubah tipenya menjadi class float. Jadi kalau di sini tadi dia dalam bentuk tipe data, di sini berubah menjadi nama class. Kelasnya adalah dikenali sebagai float. Ini penting untuk kita mengetahui apa tipe data dan kelasnya tadi, karena nanti kalau kita sudah satukan atau kita butuh manipulasi antar variabel, kalau variabelnya tidak sejenis, kita akan susah sebetulnya melakukan itu. Ini ilustrasinya sama kayak tadi, gelas kita pakai untuk diisi dengan tanah, maka akan jadi aneh atau error ya di situ ya. Pot bunga kita isi dengan jus, nah, kayaknya juga akan aneh. Baik, untuk penggunaan variabel integer float ini kita cukupkan di sini. Selebihnya sebetulnya akan sama ya nanti ya. Jadi dia bisa dikali, ditambah, dikurang, dibagi, dan seterusnya. Kamu bisa coba sendiri nanti. Tapi intinya untuk sementara seperti itu. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut. Nah, kita coba akan lihat dulu sebetulnya sampai di mana nih posisinya. Oke, sudah kelihatan ya. Integer, float sudah. Kita akan lanjut ke tipe data yang bentuknya adalah sequence. Ini menarik karena sequence ini akan lebih banyak bisa menampung data ya, dibanding tadi float, integer, dan string. Bedanya apa? List, tuple, dan range, terutama list dan tuple ini akan sangat sering digunakan sekali untuk pemrograman Python, dan ini sangat powerful penggunaannya. Powerful itu artinya sangat mudah dan ini pasti akan kepake banget gitu, list dan tuple ini. Mungkin kalau kalian pernah menggunakan bahasa pemrograman lain sebelumnya, biasanya kita mengenal dengan istilah ada array gitu ya. Nah, ini mirip-mirip lah seperti itu. Bedanya nanti list, oke, kita langsung cobain ya di sini ya, biar kita tidak berlama-lama. Kita akan coba di sini. Pertama kita akan berkenalan dengan tipe list. Oke, list ini biasa disebut dengan tipe yang mutable. Mutable itu kalau bahasa keren di Python-nya ini artinya kita dapat melakukan modifikasi. Oh, gini aja biar rapi. Saya coba pindahin ke bawah ya. Oke, di sini saya akan kasih penjelasan bahwa list bersifat table, dia bisa dimodifikasi dan bisa diisi dengan banyak atau ragam ya. Jadi harus bisa diisi dengan beragam tipe data. Oke, kayak gimana tuh kejadiannya? Ups, salah. Ini harus kita ganti ke mak. Oke, kayak gimana tuh kejadiannya? Kita akan coba buat list yang sederhana.